Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah segala macam pujian hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan hidup kepada kita semua untuk melaksanakan ibadah salat subuh di masjid yang kita cintai ini, di masjid yang kita banggakan bersama ini. Semoga kita semua selalu sehat walafiat, selamat serta bahagia di dunia dan di akhirat. Dan semoga kita semua dapat berkumpul bersama-sama dengan seluruh kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, terutama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana? Di dalam surga Firdausnya Allah Subhanahu wa taala, dengan bermuajahah, dengan melihat kepada zat Allah Subhanahu wa taala yang maha gagah perkasa, yang maha indah dan yang maha sempurna. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selama-lamanya dilimpah curahkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyana baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, dengan mengharapkan izin, ridho, bimbingan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini Al-Faqir ilallah akan belajar membacakan ayat suci Al-Qur'an. Namun sebelumnya Al-Faqir hanya mengingatkan kepada pesan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat ke-7 ayat 204. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Dan apabila Al-Qur'an dibacakan, dengarkanlah, perhatikanlah agar kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, saya akan belajar membacakan ayat suci Al-Qur'an, yaitu yang berkaitan dengan nuzulul Qur'an. Allahu akbar walillahil hamd. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, berapa hari lagi kita akan masuk bulan suci Ramadan? Kurang dari 10 hari ya, atau bahkan mungkin 1 minggu lagi. Saya belum pernah ngitung. Di bulan suci Ramadan itu awal mulanya bulan yang biasa saja, masih kalah hebat dengan bulan Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Akan tetapi pada waktu ketika Allah menurunkan Al-Quran, jadilah Ramadan itu menjadi Sayyidus Suhur, tuannya bulan, bulan yang paling utama. Ada apa? Ternyata di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, unzila diturunkan fihi di dalamnya Al-Quran, kitab suci Al-Quran. Dan itu terjadi di malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Maka di ayat yang lain Allah jelaskan, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Dan tahukah kamu apakah Lailatul Qadar itu atau malam kemuliaan itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Allahu akbar walillahil hamd.
kurang lebih 83 tahun, 1000 bulan. Bagaimana kalau kita beribadah di sana, nilainya lebih dari 83 tahun, terus menerus. Ada gak orang yang beribadahnya 83 tahun lebih secara terus menerus? Nah, disitulah malam kemuliaan. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, mari kita lihat Quran surat 26 ayat 192. Nah ini Pak, jadi Al-Quran itu benar-benar diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran surat As-Su'ara atau surat ke-26 ayat 192, Allah berfirman, wa innahu latanzilu rabbil alamin. Dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam. Kemudian ayat berikutnya, nazala bihir ruhul amin. Dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin. Siapa Ar-Ruh Al-Amin? Malaikat Jibril. Kemudian ayat berikutnya, ala qalbika litakuna minal munzirin. Ke dalam hatimu Muhammad agar engkau termasuk orang yang memberi peringatan. Jadi Al-Quran itu bukan diturunkan ke akal, bukan ke otak, akan tetapi ke hati. Dan ingat, hati itu terbelah dua, maka disebut hati. Dan selanjutnya melompat beberapa ayat di dalam Quran surat As-Su'ara ayat 198, Allah berfirman, walau nazzalnahu ala ba'dil ajamin. Dan seandainya Al-Quran itu kami turunkan kepada sebagian dari golongan bukan Arab. Allahu Akbar, walillahilham. Nah ini Bapak Ibu jamaah sekalian yang hendak ingin saya sampaikan. Ini ada sir di sini, ada rahasia besar. Kita ulangi lagi. Jadi Al-Quran itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa innahu latanzilu rabbil alamin. Kemudian Allah turunkan ke Lauhil Mahfuz jumlatan wahidatan, keseluruhan. Lantas kemudian dari Lauhil Mahfuz Allah perintahkan malaikat Jibril untuk membawa ke Baitul Izzah atau langit dunia. Di Baitul Izzah atau di langit dunia secara berangsur-angsur sesuai dengan asbabun nuzul, malaikat Jibril menyampaikannya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti objek penerima Al-Quran itu adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ke dalam hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bilisanin Arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas. Nah, namun selanjutnya Allah berfirman, walau nazzalnahu ala ba'dil a'jamin. Dan kalau Al-Quran itu kami turunkan kepada sebagian golongan yang bukan Arab. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, sebagian di sini adalah sebagian hati. Mari kita perhatikan hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan datang, akan menjadi syafaat bagi para sahabatnya atau para pembacanya. Bisa tercerna tidak? Al-Quran akan datang di hari kiamat, akan menjadi syafaat bagi para sahabatnya atau para pembacanya. Allahu Akbar, walillahilham. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita ingat Nabi Musa datang bersamaan dengan diturunkannya Taurat.
Jadi tidak Nabi Musa doang. Wa anzala ma'ahumul kitab, bersamaan dengan diutusnya Nabi Musa diturunkannya kitab Taurat. Datang Nabi Isa alaihissalam, bersamaan dengan datangnya Nabi Isa, wa anzala ma'ahumul kitab, diturunkannya bersamanya adalah Alkitab, kitab Injil. Datang baginda Rasulullah sama, wa anzala ma'ahumul kitab, bersamaan dengan datangnya baginda Rasulullah diturunkannya kitab suci Al-Qur'an. Akan tetapi di sini baginda Rasulullah yang diperumpamakan seperti Quran berjalan mengatakan akan datang di hari kiamat, mengatakan Al-Quran akan datang di hari kiamat, akan menjadi syafaat bagi para sahabatnya. Artinya apa? Artinya nanti ada sosok objek penerima petunjuk Tuhan yang akan datang, dan bersamaan dengan datangnya objek penerima petunjuk Tuhan diturunkan lagi Al-Quran. Maka di sini disebutkan walau nazzalnahu ala ba'dil a'jami, dan kalau Al-Quran itu kami turunkan kepada sebagian yang bukan dari golongan Arab, berarti nanti akan ada satu sosok yang akan dituruni Al-Quran, yang akan membimbing seluruh jin dan manusia kepada jalan yang lurus, seperti yang kita pinta minimal 17 kali dalam sehari semalam. Ihdina, ihdina, ihdina siratal mustaqim, tunjuki kami, tunjuki kami, tunjuki kami ke jalan yang lurus. Lantas kemudian Allah memilih dan mengangkat seorang hambanya untuk menunjuki ke jalan siratal mustaqim. Sebelumnya Allah berikan dulu petunjuk, hidayah. Makanya di dalam Al-Quran banyak disebutkan wallahu yahdi may yasha'u ila siratal mustaqim. Wallahu, dan Allah, yahdi itu bentuk kalimatnya fi'il mudhari'. Dia akan memberikan petunjuk, man, orang, yasha'u, dia kehendaki, ila siratal mustaqim, kepada jalan yang lurus sesuai dengan apa yang kita pinta. Allahu akbar walillahil hamd. Siapa orangnya, spesifiknya yang disebut-sebut sebagai sang khalifah Allah Al-Mahdi, Imam Mahdi itu, Pak. Namun sayangnya kalau misalkan Bapak, Ibu, atau saya sendiri membahas Imam Mahdi, itu banyak orang yang tidak suka, Pak. Aneh tidak? Padahal mau membahas Nabi Isa itu Rasul Allah, mau membahas baginda Nabi itu Rasul Allah, mau membahas Imam Mahdi itu Rasul Allah. Hanya orang yang belum paham Al-Quran yang mengatakan Imam Mahdi itu bukan Rasul Allah. Silahkan datang, temui saya, baik seluruh malaikat, jin atau manusia, temui saya. Kita batsu masail, tanya jawab atau berdiskusi. Jangan sampai kita semua tidak memahami atau tidak meyakini atau tidak mengimani Rasul-Rasul Allah yang diutus. Ingat, Rasul yang harus kita imani itu ada 25. Dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'eb, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, kenapa kita harus beriman kepada 25 Rasul tersebut? Karena semua kasus yang pernah terjadi di zaman Nabi tersebut ada di zaman sekarang. Allahu akbar walillah, la haula wala quwata illa billah. Kalau dulu di zaman Nabi Lut ada LGBT, sekarang ada apa tidak? Naudzubillah min. Itu, Pak. Kenapa kita harus beriman kepada 25 Rasul? Akan tetapi yang belum seluruh jin dan manusia pahami, ada kalimat di dalam Al-Quran surat 33 ayat 40, Allah berfirman, perhatikan baik-baik, makana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allah bikulli syai'in alima. Nah ini, Pak,
Awas, ayat ini diakhiri dengan wa kana Allahu bikulli syai'in alim. Kebanyakan manusia sok tahu. Kebanyakan manusia mengatakan bahwa Rasul terakhir itu adalah Nabi Muhammad. Padahal memang benar Nabi Muhammad, tapi keyakinannya adalah baginda Rasulullah. Tidak mengimani Imam Al-Mahdi. Kenapa? Karena ada satu sebab. Sebab Quran surat Yasin ayat 14 itu gagal ditafsirkan oleh seluruh para mufasir. Hati-hati, awas. Saya hanya mengingatkan, mau benci kepada saya silakan, atau tidak juga itu lebih baik. Jangan sampai tafsir Quran surat Yasin ayat 14 yang ada di seluruh dunia ini dibaca oleh anak-anak kita, karena itu gagal tafsir. Awas, hati-hati. Saya hanya mengingatkan. Makanya mari kita tapakuri bersama-sama. Mari kita tadaburi bersama-sama Al-Quran seluruhnya dan hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila perlu, itu seluruh tafsir Quran surat Yasin ayat 14 itu harus dilenyapkan di muka bumi ini. Harus diganti dengan tafsir ayat bil ayat. Menurut ayat bil ayat, ketiga utusan itu, satu Nabi Isa alaihissalam, kedua baginda Rasulullah, yang ketiga sang khalifah Allah Al-Mahdi. Saya berani bertanggung jawab, jangankan di hadapan hakim, di hadapan Allah SWT saya bertanggung jawab. Yang benar adalah tafsir ayat bil ayat. Allahu Akbar walillahil hamd. Nah itu Pak, Bu, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi Al-Quran itu sumbernya dari Allah, dibawa turun oleh malaikat Jibril, disampaikan kepada baginda Nabi. Kemudian di ujung akhir zaman akan datang Imam Mahdi bersama Al-Quran. Wa anzala ma'ahumul kitab. Allahu Akbar walillahil hamd. Bagaimana kalau misalkan seseorang yang tadinya biasa saja dituruni Al-Quran menjadi agung? Lihat Mekah dan Madinah sebelum dan sesudah diturunkan Al-Quran, mungkin bisa terbayang oleh mata, akal, dan hati. Allahu Akbar walillahil hamd. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, demikian yang dapat saya sampaikan pada subuh kali ini. Semoga ada banyak manfaatnya, khususnya bagi al-fakir, umumnya bagi kita semuanya. Namun sebelum saya tutup, mari kita membaca tasbih kifaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan katsiran wa jazakumullahu ahsanal jaza. Terima kasih atas kebersamaan dan segala perhatiannya. Mohon maaf dari semua kesalahan, kekurangan, dan kehilafan al-fakir. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Billahi fi sabilil haq. Fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat. Akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.